Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudarwanto dengan NIM 22811131545 kelas A31. Di sini saya akan membawakan presentasi tentang inovasi administrasi pada Pondok Pesantren Al-Badar yang berlokasi di Kecamatan Tanjung Kota, Kampar, Riau. Dan tugas ini disusun untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah inovasi pengelolaan lembaga pendidikan Islam, pendidikan jarak jauh, pendidikan agama Islam, fakultas tarbiyah, dan keguruan. Pondok Pesantren Al-Badar Bangkinang berdiri pada tahun 1990, di mana pada waktu itu masih menganut sistem madrasah. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 2016 maka sistem pembelajaran dirubah menjadi pendidikan salafiyah, di mana pada saat ini ada 5 satuan pendidikan yang di bawah pondok pesantren, yaitu yang pertama adalah SDIT. SDIT itu di bawah Kementerian Pendidikan untuk pengelolaan kelembagaannya. Kemudian yang di bawah Kementerian Agama yaitu Pendidikan Kesetaraan Salafiyah Ula, kemudian juga Salafiyah Wusto setingkat SMP, dan Salafiyah Ulia setingkat SMA. Dan saat ini juga masih memperjuangkan satuan pendidikan atau berbentuk perguruan tinggi, yaitu Mahat Ali, yang saat ini sedang digesa untuk kepengurusannya. Mengingat banyaknya satuan pendidikan di bawah pondok pesantren yang dikelola, maka pada saat ini kami sangat kekurangan tenaga administrasi, yang pada saat ini hanya 4 orang tenaga administrasi, itu termasuk saya sendiri, dan saya ditunjuk dan diangkat oleh pimpinan, oleh lembaga, yaitu sebagai kepala tata usaha, di mana saya mempunyai 3 staf atau 3 bawahan yang saya kelola sendiri. Kemudian dengan banyaknya siswa atau bidang administrasi yang akan kami jalani, tentu kami menyadari bahwa kekurangan ini adalah suatu penyemangat kami, dan bagaimana kami bisa bekerja dengan administrasi yang terbaik, kemudian terlengkap, dan juga mudah diakses oleh semua. Maka kami semaksimal mungkin untuk bisa memaksimalkan tenaga administrasi yang sedikit ini. Maka oleh karena itu ada beberapa acuan-acuan yang harus dijalani oleh kami sebagai tenaga administrasi, di mana semua tingkatan tentu hampir sama dalam pengelolaannya, cuma berbeda dalam praktek pengelolaannya. Maka oleh karena itu visi dan misi kami adalah bahwa administrasi kami itu adalah mudah diakses, kemudian terlengkap, dan bisa dipercaya. Dalam arti kata, data-data yang kami sajikan adalah data-data yang akurat, kemudian bisa dibaca oleh semuanya. Jadi di sini kami membuat semacam acuan administrasi, di mana di semua level pendidikan, semua level satuan pendidikan itu hampir sama dengan pengerjaan yang tentu staf yang berbeda, baik itu tingkat SD maupun tingkat pendidikan
menengah, dan atas. Maka administrasi ini harus ada, baik itu berbentuk print out maupun berbentuk digital atau yang tersimpan rapi di dalam komputer ataupun laptop, tapi ada juga yang terprint dan tersusun rapi lewat box file yang tersedia dengan masing-masing tentu berbeda tempat penyimpanan dan tempat pengarsipan. Maka bahan administrasi tersebut yaitu terdiri dari kesantrian atau kesiswaan kalau di tingkat SD, kemudian ada data tenaga pendidik, data karyawan, kemudian administrasi umum, kemudian evaluasi dan penilaian, pengabdian masyarakat, kemudian acara-acara yang ada di pondok pesantren itu sendiri. Diharapkan dengan kedisiplinan kita dalam mengarsipkan administrasi ini, maka ke depan pondok pesantren ini semakin tertata rapi, sehingga untuk kemajuan yang akan datang tentu akan lebih terjamin lagi. Untuk kesantrian ataupun kesiswaan, di mana santri kami pada saat ini itu lebih kurang 400 orang, yang kesemuanya itu tentu harus kita sediakan administrasinya dan harus kita lengkapi. Maka dari sekitar 400 orang ini, dimulai dari pendaftarannya, kemudian data santrinya, kartu pengenal, kemudian juga peraturan santri, kehadiran atau absensi, kemudian belajarnya, serta mutasi atau perpindahannya atau kelulusannya. Maka hal ini sangat penting karena semuanya itu perlu diarsipkan dan tentu juga harus ada pada setiap pribadi santri masing-masing. Seperti halnya pendaftaran. Maka pendaftaran itu tentu ada brosurnya, ada formulirnya yang harus disiapkan, ada kwitansi pembayarannya, kemudian nomor urut pendaftarannya berapa, bahan persyaratan, kemudian jadwal-jadwal, soal, kemudian nilai tes masuk, pengumuman lulus, formulir daftar ulang, kwitansi pendaftaran, dan laporan. Kemudian juga data santri itu ada buku induknya, bahan-bahan santri lulus, kemudian statistik per tahunnya. Kemudian kartu pengenal ataupun kartu santri ataupun kartu pelajar, maka itu juga berdasarkan buku induk, peraturan kartu, administrasi pembaruan, serta penggantian kartu yang hilang. Kemudian dari etika santri atau peraturan-peraturan santri itu adalah seperti peraturan dan sanksi, kemudian administrasi pemanggilan orang tua, buku perjanjian atau pembinaan, kemudian administrasi teguran. Dari kehadiran kita bisa menyiapkan absensi, rekap absensi, kemudian laporan absensi. Dari pembelajaran yang harus kita siapkan yaitu seperti jadwal pelajaran, silabus, batasan pelajaran, kalender akademik, pengumuman mulai belajar. Stimulasi itu adalah ada mutasi masuk dan mutasi keluar. Selain pesantren ataupun kesiswaan, kita juga input dan menghasilkan data tenaga kependidikan, di mana itu dimulai dari pendaftaran atau penerimaan tenaga pendidik, brosur, kriteria dan bidang, persyaratan, formulir kesiapan, kemudian perjanjian, serta KPU. Ada juga data guru, yaitu bahan-bahan guru, buku induk, SK guru, ketentuan-ketentuan. Kemudian absensi guru setiap hari itu juga kita sediakan. Belum lagi rekap absensinya per minggu serta per bulan. Kemudian laporan absensi. Kemudian mutasinya, guru keluar ataupun guru pindah ke tempat daerah lain.
Setelah itu juga ada data karyawan seperti pendaftaran atau penerimaan, sama seperti hal tadi, ada SK-nya, ada bahan-bahannya, persyaratan dan lain-lain. Kemudian bahan-bahan atau data-data pribadi yang diperlukan, kemudian absensi karyawan, dan juga mutasi, sama halnya seperti data-data pada tenaga kependidikan. Untuk administrasi umum itu dimulai dari surat menyurat, ada surat masuk, surat keluar, kemudian diarsipkan, arsip masuk keluar arsipnya, kemudian arsip surat keterangan, surat mandat, surat keputusan, dan berbagai surat yang lain. Kemudian juga bahan proposal, kemudian bahan-bahan akreditasi, itu adalah juga sendiri pengarsipannya, pedomannya, persiapannya, kemudian referensinya, dan lain sebagainya, target-target akreditasi. Karena pada dasarnya akreditasi itu adalah penyediaan semua administrasi yang ada pada sekolah yang harus tersedia dan ada serta mudah diakses oleh asesor itu sendiri. Maka harus tersedianya itu adalah tidak bisa datang begitu saja, tetapi harus dipersiapkan sejauh mungkin. Kemudian pengembangan akademik, kemudian kurikulum seperti silabus, bahan ajar, kemudian deskripsi kurikulum, dan lain-lain sebagainya. Kemudian untuk evaluasi dan penilaian, dimulai dari ujian mid semester, itu pengumuman atau jadwal, belangko nilai, serta rekap. Kemudian ujian semester itu lebih banyak lagi yang akan dipersiapkan, seperti pengumuman, belangko nilai, rekap, pengumuman nilai, transkrip nilai, rekap transkrip, kemudian kartu ujian, administrasi, soal-soal, lembar jawaban, remedial, ujian susulan, perbaikan nilai, dan lain sebagainya. Kemudian sampai ke ujian akhir atau UAS. Untuk pengabdian masyarakat, maka pondok pesantren mengadakan pengajian masyarakat ke desa-desa, yang mana mengutus dai-dai ke desa-desa terpencil, kemudian ke masjid-masjid, di mana ini juga harus dibikin jadwalnya, kemudian surat keputusan, kemudian ada kegiatannya di mana, kemudian juga ada penilaian, dan juga ada laporan kepada pihak pondok. Kemudian ada PDAIS, Pekan Dakwah Islam, itu adalah momen tahunan yang juga harus semuanya disiapkan administrasinya. Kemudian ada halaqah ilmiah, ini adalah juga momen tahunan per tahun, biasanya adalah di awal tahun pelajaran, ada jadwalnya, ada undangannya, ada suratnya, ada piagam, makalah, laporan, dan lain sebagainya. Kemudian untuk takmir Ramadan juga biasanya pondok pesantren itu ada semacam kegiatan di masjid, kemudian semuanya baik itu santri dan santriwati itu fokus untuk beribadah di masjid, maka di situ juga ada administrasi yang harus dipersiapkan, seperti jadwal penceramah, kemudian jadwal muhadharah, dan lain sebagainya. Kemudian pengurusan agama, kepengurusan asrama itu juga perlu kita arsipkan, kemudian kegiatan agendanya apa, kemudian keputusan ketentuannya seperti apa. Diharapkan dari diagram ini adalah bahwa sesungguhnya kegiatan administrasi itu adalah kegiatan yang berulang-ulang dan terus terjadi sepanjang waktu. Maka ini adalah sebagai acuan buat kami, di mana itu adalah ada acuan harian, kemudian juga ada panduan atau rutinitas mingguan, kemudian ada juga rutinitas bulanan, serta juga ada rutinitas tahunan. Yang mau tidak mau, siap tidak siap, kita sebagai staf administrasi harus melengkapinya. Dan harapannya dengan tercatatnya seperti ini, maka ada panduan bagi kita, sehingga itu menjadi pengingat bagi semua staf yang ada untuk mengerjakan sesuai dengan panduan-panduan ini, sehingga cita-cita atau visi misi kita menjadi administrasi sebuah lembaga yang terlengkap, kemudian mudah diakses, itu bisa dapat
terjadi dan bisa dapat terlaksana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.